Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita pada siang hari ini dapat menunaikan ibadah sholat duhur bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari Minggu yang lalu kita telah melaksanakan sholat Idul Kurban. Kalau kita bicara Idul Kurban, kita akan teringat peristiwa pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putra yang tersayang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang perintah Allah dalam syariat, bahwa perintah itu harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang kemudian perintah untuk menyembelih Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, saya hubungkan dengan apa yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu tentang firman Allah yang berbunyi, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kita mengira kalau kita sudah berkata saya beriman, saya bersyahadat kepada Allah, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diuji? Kalau kita melihat hal ini, di Indonesia banyak para selebritis, para pejabat yang berikrar bersyahadat untuk masuk menjadi seorang muslim. Kenyataan mereka dalam kelanjutannya tidak sepenuhnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ujian pertama bagi mereka yang telah bersaksi kepada Allah adalah menjalankan ibadah sholat. Kenyataan mereka hanya berhenti kepada hanya bersaksi. Ujian itu tidak lulus. Nabi Ibrahim diuji Allah dan lulus dari apa yang telah diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ujian iman yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim akan diujikan pula kepada kita umat Islam. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah,
berbicara tentang kurban, yang dimana pada umumnya berkeyakinan bahwa seekor kambing itu hanya untuk satu orang. Kalau kita melihat apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahwa pada suatu saat Rasulullah menyembelih seekor kambing dengan satu niat, untukku dan untuk keluargaku. Kalau kita melihat keluarga Rasulullah, istrinya 9, ditambah Rasulullah 1, ditambah putra-putranya, berarti jumlahnya sudah cukup banyak. Dari apa yang dilakukan oleh Rasul, kita bisa melihat bahwa seekor kambing itu bisa digunakan oleh satu keluarga, bisa digunakan tidak hanya untuk satu orang. Kalau kita mampu menyembelih satu ekor kambing lebih baik. Satu saat lagi Rasulullah menyembelih seekor kambing dengan niat untukku dan umatku, berarti jumlahnya semakin besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata Unisula menyembelih seekor sapi untuk semua karyawan Unisula, berarti Unisula telah membantu kepada karyawan-karyawan yang belum pernah berkorban, dibantu oleh Unisula dengan diniatkan untuk mereka semuanya. Oleh karena itu, mungkin apa yang saya sampaikan kepada panjenengan merupakan sesuatu yang baru. Sebenarnya itu bukan yang baru, sudah lama. Hanya pada umumnya kita memahami satu ekor kambing untuk satu orang. Sebenarnya tidak hanya untuk satu orang. Andai kata panjenengan menyembelih, Bapak membeli seekor kambing dan disembelih untukku dan keluargaku, berarti satu orang sudah berkorban. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang dipahami oleh para ulama. Kemudian dikemanakan daging kambing yang atau sapi yang disembelih? Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk yang berkorban. Andai kata Unisula sekarang menyembelih 9 ekor sapi, 9 kambing, sepertiga diberikan kepada fakir miskin, sepertiga hadiah diberikan kepada seluruh karyawan Unisula, itu benar secara hukum. Atau yang untuk sendiri, sepertiga diikhlaskan, dikumpulkan sebagai hadiah kepada yang lain, akan lebih baik. Kalau di masjid saya, yang kurban itu sudah disepakati tidak mendapat sepertiga, tapi disepakati oleh panitia dan mereka yang berkorban hanya memperoleh 2 bungkus. Ya, 2 bungkus seperti pembagian yang diberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Tidak diberi kepada mereka, diberikan kepada mereka sepertiga. Itulah yang mestinya harus terjadi di antara umat Islam yang sedang menyembelih hewan kurban, dan cara membaginya seperti apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kalau merupakan pelajaran baru bagi panjenengan semuanya, inilah
apa yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.